Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan semoga sehat selalu. Di sini kita akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Spellbound. Bagaimana alur ceritanya? Kita simak video berikut. Menceritakan kisah dari Yori yang diperankan oleh Son Ye Jin, seorang wanita muda yang sejak kecil dapat melihat hantu. Sebab itu, banyak hal-hal tak terduga sering terjadi pada orang yang berbeda di sekitar Yori. Karena ketakutan alami yang ia miliki, Yori menjauhkan diri dari dunia luar. Di sisi lain, Jogo diperankan oleh Lee Min Ki adalah seorang pesulap jalanan. Suatu ketika, dia menonton pertunjukannya. Jogo tertarik dengan Yori, sosok wanita yang hadir di antara para penonton. Setelah pertunjukan selesai, dia berusaha untuk menjangkau dan mengikutinya. Saat menyusuri sebuah gang, dia melihat Yori di depan pintu lemari yang tiba-tiba terbuka sendiri karena arwah. Lantas, dia langsung memiliki ide unik untuk menciptakan sulap baru. Dia mendekati Yori dan mengajaknya untuk jadi timnya dan bagian dalam acara sulap yang ia bawakan. Setelah 1 tahun kemudian, Ma Jogo jadi seorang ahli ilusi bertema horor terkenal dan ia tampil di sebuah teater besar. Semua penontonnya pada ketakutan, namun suka dan menikmati acara di atas panggung. Saat itu Jogo mencoba memanggil hantu yang berada di lemari dan dibawa ke atas panggung. Yori tampil sebagai hantu dalam acara itu. Acaranya selalu sukses dan diakhiri dengan tepuk tangan yang meriah. Setelah selesai, Yori yang bersembunyi di balik lantai dasar bawah teater langsung keluar. Jogo mengajak seluruh kru timnya untuk makan malam mewah dan mahal tuna ikan. Namun Yori menolaknya karena ada rencana lain. Sejak bergabung dengan tim pertunjukan, dia sama sekali belum pernah ikut makan malam bersama mereka. Di rumah, Yori mengeluarkan kue ulang tahun dan memakannya sendirian ditemani boneka beruang berwarna putih. Saat berada di ruang tamu, ada sebuah tenda, dan di sana Yori juga berbicara dengan ibunya melalui ponsel. Ibu dan saudarinya pindah ke Norwegia pada tahun lalu. Sang ibu merasa bersalah dan khawatir terhadap Yori yang hidup sendiri di Korea. Yori selalu tidur di dalam tenda. Suatu malam, ia merasakan ada hal yang aneh dan ia mencoba melihatnya. Dia ketakutan karena melihat 2 hantu seorang anak. Dia lalu ke telepon umum dan melaporkan tentang insiden kecelakaan. Ternyata, hantu-hantu itu meminta bantuan kepada Yori. Setelah penampilan berikutnya, Jogo kembali mengajak Yori bergabung untuk makan malam perusahaan. Dia kembali mencari alasan lain untuk tidak ikut. Tetapi Jogo berhasil memaksanya. Mereka makan dan minum bersama. Yori yang pindah ke tempat duduk di sebelah Jogo jadi mabuk karena minuman. Dia mulai berbicara sendiri, mengatakan tentang kisahnya yang melihat sosok hantu, dan Jogo yang tidak memiliki hati, dia bahkan merobek bajunya Jogo. Saat pagi hari, Yori teringat tentang apa yang ia lakukan kepada Jogo. Bahkan, ia masih membawa robekan bajunya. Dia lalu menelpon Jogo dan meminta maaf. Ia bahkan menawarkan untuk mengganti rugi baju yang robek itu. Saat ditelepon, ia kembali mendengar suara aneh dan melihat hantu. Ia mengabaikan ucapan dari Jogo. Tiba-tiba hantu menyeramkan muncul dari dinding lukisan yang membuat Yori takut. Khawatir, Jogo mendengar suara yang aneh saat telepon tadi. Ia memutuskan untuk pergi melihat kondisi Yori. Dia masuk ke rumahnya dan Yori hanya memberikan kue sisa ulang tahun. Jogo mulai penasaran tentang kehidupan Yori. Bahkan ia punya tenda di dalam rumah. Sekarang Jogo mulai belajar tentang kehidupan dunia sulit yang dilalui Yori. Dia mulai bertanya ini dan itu tentang pribadi hingga hobinya. Mereka berdua kedatangan hantu anak kecil. Awalnya Jogo tak tahu kalau itu adalah sosok hantu,
karena Yori mengatakan anak kecil itu adalah tetangganya. Saat malam hari, di rumahnya, Jogo terbangun dan melihat sosok anak kecil yang sebelumnya ia lihat berlari. Dia ketakutan dan langsung menelpon dan meminta pertolongan Yori. Hantu anak kecil itu ternyata mengalami kecelakaan dan meminta pertolongan mereka berdua. Yori sering membantu hantu-hantu yang meminta pertolongan padanya. Ibu Yori ingin menjodohkan putrinya. Kemudian dia mulai berkencan dengan seorang pria dan Jogo melihat dia dan menghentikannya. Lalu memperkenalkannya dengan teman yang memiliki latar belakang kuat. Karena pria yang harus menjaga Yori harus berani menghadapi resiko, sejak 10 tahun terakhir, tidak ada seorang pun yang berani dekat dengan Yori karena ada kehadiran arwah yang mengikuti Yori selama ini. Jogo memperkenalkan temannya kepada Yori. Namun saat itu pria temannya Jogo dihantui dengan ketakutan. Ia tidak sanggup dan melarang Yori mendekat. Yori sedih dan melampiaskannya dengan bermain baseball, makan dan minum bersama Jogo. Hubungan mereka berdua dekat, hingga suatu malam dia tidur di rumahnya Jogo dan berada di dalam tenda. Pacar Jogo yang beberapa waktu lalu pergi ke Paris, pulang dan melihat semua ini. Awalnya dia terlihat cemburu, namun mengatakan kalau dia tidak marah karena Jogo telah menceritakan sosok Yori ini. Dia bahkan rela kalau memang Jogo dapat mencintai Yori, karena menurutnya ia tak percaya Jogo sekuat itu. Dia memberikan kata-kata pedas dan akhirnya Yori pulang. Dia sedih dan menelpon teman yang belum pernah ia temui selama ini. Mereka berdua datang menghiburnya. Mereka adalah Min Jun dan Yojin. Yori juga keluar dari pentas teater, dan Jogo merasakan jatuh cinta, perasaan kangen terhadapnya. Akhirnya karena tak bisa menahan rasa cintanya, dia menelpon Yori dan mereka berdua bertemu di sebuah teater jalanan. Saat itu Yori ketakutan karena kehadiran arwah jahat temannya. Lantas, datanglah Jogo. Walaupun gemeteran, ia mencoba menguatkan diri dan melindunginya. Akhirnya mereka berdua berpacaran. Pergi ke ruang bawah tanah yang selama ini Yori tidak pernah membukanya dan banyak melakukan hal lain. Dalam proses perjalanan romansa kisah mereka, banyak kejadian Jogo hampir celaka karena arwah jahat itu. Yori membuka kontak lama dan menemukan kalung yang merupakan milik teman sekaligus sahabatnya Lee Jo-hee, yang telah meninggal dan selama ini mengikutinya. Dia bergegas datang ke teater karena khawatir sesuatu berada yang buruk di pertunjukan, hantu itu mengarah kepadanya dan memasukkannya ke dalam akuarium berisi air. Jogo ingin menyelamatkannya, tetapi hantu itu menerbangkan dia ke atas dan menjatuhkannya hingga pingsan. Di dalam air, Kang Yori akhirnya teringat. Saat itu dia meminjam kalung jimat milik temannya dari pemberian nenek dia. Bus yang mereka tumpangi terjatuh ke sungai dan berhasil diselamatkan. Dan yang berhasil diselamatkan adalah Yori. Sejak itu arwah hantu sahabatnya terus mengikutinya. Di akuarium berisi air, Yori memberikan kalung itu kepada sahabatnya dan akhirnya dia berhasil keluar dari lemari. Keduanya dilarikan ke rumah sakit. Jogo pingsan selama 1 hari. Manajer Pildong menyuruh Yori untuk meninggalkannya dan pergi ke keluarganya. Akhirnya Yori memutuskan untuk pergi ke tempat ibunya. Setelah sadar dan tahu kepergian Yori, lalu Jogo diantar Pildong ke bandara. Namun Yori tetap memutuskan untuk pergi ke Oslo. Jogo begitu sedih. Di atas pesawat, Yori menghapus kontak ponsel milik Jogo dan mematikan HP-nya. Arwah Lee Jo-hee berada di pangku penumpang dan membuat pesawat tidak stabil. Akhirnya karena menganggap adanya cuaca yang buruk, pesawat kembali ke bandara dan menunda penerbangannya. Jogo yang mendengar berita itu langsung menghampirinya. Dia begitu senang. Akhir film ini,
Akhir film ini ditutup dengan mereka berdua yang berciuman, kemudian mereka tidak lagi takut, walaupun akan diikuti oleh hantu arwah itu selamanya.